Sedikit mau cerita nih guys, kepanikan gue tadi pagi jam jam 3 pagi. Jadi gue jam 3 pagi tuh dapat notifikasi di handphone dan gara-gara notifikasi itu gue jadi bangun. Dan ketika gue baca dari notifikasi di email, ternyata itu ada email dari, pokoknya emailnya tuh security alert dari email podcast Do You See What I See. Jadi Gmail gue yang mengirimkan notifikasi ke email pribadi gue yang menyatakan kalau ada perubahan-perubahan yang terjadi di email. Jadi yang pertama, nomor telepon recovery-nya diganti. Yang kedua, bunyi lagi ada recovery emailnya diganti. Kemudian two-way verification-nya dimatiin, dan seterusnya. Ada berapa email lah gitu ya, malam-malam tadi itu jam 3 pagi, jam setengah 3 pagi, hampir jam 3 gitu ya. Dan itu membuat gue langsung melek sejadi-jadinya dan gue takut banget. Dan benar, ternyata email dari podcast Do You See What I See dihack gitu ya. Dihack, terus jam 3 itu gue panik banget. Nyoba buat akses ke dari semua gadget yang ada di rumah, dari laptop, dari iPad, dari handphone, untuk bisa masuk login ke emailnya Do You See What I See. Ternyata nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Dan bahkan gue itu punya kode recovery juga ya, yang manual kode itu gue masukin juga nggak bisa. Nomor teleponnya juga ternyata udah diganti. Jadi ada beberapa nomor yang gue juga nggak kenal. Jadi setiap kali minta request untuk masuk OTP gitu, OTP nggak bisa. Singkat cerita, panik banget karena emailnya Do You See What I See itu berisikan semua bank cerita yang ada dari awal. Udah dari tahun 2018 sampai stok banyak banget cerita yang belum tayang. Dan itu juga merupakan akses ke YouTube, ke podcast Do You See What I See sendiri juga, di Spotify, ke Instagram, TikTok, dan lain-lainnya. Jadi email itu value-nya ya pekerjaan seumur hidup ya kayaknya gitu ya. Dan karena panik jam 3 pagi pula, gue nggak tahu harus hubungin siapa. Akhirnya beberapa teman-teman gue kontak ya. Ada yang pertama gue kontak sebenarnya MCN, tempat Do You See What I See bernaung, Web TV Asia. Tapi ya jam 3 pagi siapa juga yang aktif gitu ya. Dan akhirnya ya udahlah, gue telepon aja. Barangkali salah satu staff Web TV Asia yang biasa handle kami itu bisa menjawab. Akhirnya nggak dijawab, ya bener lah jam segitu. Terus gue tinggalin pesan lewat WhatsApp yang bilang kalau emailnya Do You See What I See kehack gitu ya. Dan gue nggak bisa untuk akses karena ya namanya orang panik, terus juga belum pernah sama sekali ngalamin hal-hal seperti ini. Karena gue orangnya itu cukup ya hati-hati sekali terkait sama security. Bahkan email, semua, pokoknya setiap kali ada berita. Kemarin ada beberapa teman gue juga baru aja ada hack-hackan YouTube gini. Dan gue pasti langsung selalu ganti password, nyalain semua verification methods, dan OTP, recovery semua gue cek ulang. Semua activity ya gue pantau. Jadi dari email, dari gadget apa diakses dan lain sebagainya. Kalau udah nggak perlu selalu dikeluarin. Di email juga sama, nggak pernah ngeklik link-link yang aneh. Meskipun di email Do You See What I See sering ada offering macem-macem, kalau suspicious atau ya nggak terlihat valid, nggak bakal gue klik juga gitu ya. Jadi kita selalu berhati-hati. Dan ya kami di tim Do You See What I See kebanyakan kita pakai MacBook. Ya ada 1-2 tim kami yang pakai Windows. Ya maksudnya di MacBook juga sama kita selalu pakai aplikasi yang legit, yang berbayar.
nggak pernah pakai yang aneh-aneh lah sebenarnya gitu ya, dan saking hati-hatinya sering parno sendiri gitu, dan ya akhirnya tetap aja kena hack gitu ya. Dan sampai jam 4 jelang subuh itu gue masih berkutat nyari informasi, dan gue langsung bikin status tadi di Instagram, di Instagram Eduyusi What I See sama Instagram gue pribadi. Ada beberapa teman-teman yang langsung nyaut di jam segitu, terima kasih banget. Ada Mas Dipta, ada Mbak Kiki, ada Mbak Sasti, ada Tanto, dan ada sepupu gue Dian, dan ya dia ex staff Google juga di Kuala Lumpur. Gue telepon juga akhirnya, begitu bisa ditelepon gue telepon semua dan minta how to-nya sih sebenarnya, kayak how to handle problem yang emang sebenarnya gue juga belum pernah ngalamin sendiri gitu. Dan ini ya kan sesuatu yang value-nya besar sekali ya, pekerjaan yang sangat besar sekali gitu. Jadi bukan masalah ya kalau hilang ya hilang atau nggak bisa akses terus ya udahlah gitu ya. Ya gue nggak bisa mencerna karena panik banget. Dan akhirnya link-link yang gue dapetin memang kayak dead end gitu loh, nggak ada orang yang bisa memberikan akses langsung. Sampai tadi ada beberapa teman-teman yang terima kasih, ada Mas Tommy juga di Instagram yang ada beberapa followers yang ternyata mereka adalah YouTubers dan sudah mengalami hal-hal seperti ini. Dan akhirnya kepotong, sempat sholat subuh dulu ke masjid, terus kembali lagi berpikir lagi nih gimana kalau terlalu lama, karena akhirnya nonton beberapa channel YouTube dari STF Media. Ternyata si Radit juga pernah ngalamin kayak gini. Itu sampai di YouTube-nya udah ada postingan macem-macem. Alhamdulillahnya di What I See di YouTube-nya nggak ada apa-apa, belum ada perubahan apapun. Maksudnya mungkin belum diapa-apain ya, karena harusnya hack itu di jam-jam tidur, tapi guenya langsung melek dan langsung beraksi gitu ya. Untuk beberapa link-link cerita kiriman dari pendengar juga langsung gue buka, masih bisa dapat aksesnya di Google Drive yang open edit gitu ya. Jadi gue langsung downloadin semua karena itu adalah kumpulan cerita-cerita puluhan giga mungkin ya, rekaman puluhan giga yang belum tayang. Jadi mitigasinya gitu. Terus alhamdulillah abis subuh itu dibalas sama tim Web TV Asia, Mbak Anastasia. Terus gue minta bantuin report. Di saat yang bersamaan juga ada beberapa teman-teman yang suruh nonton YouTube-nya STF Media atau Radit gitu ya, yang mereka juga sudah pernah. Dan akhirnya ada special link gitu ya untuk report. Jadi report ke tim YouTube-nya di Twitter. Dan gue langsung ngeklik Twitter, mention ke tim YouTube, @tim YouTube di Twitter, di X gitu ya, dan langsung dibalas untuk dapetin di DM untuk dapetin special link untuk report kejadian ini gitu. Dan akhirnya gue report lewat link yang dikasih. Jadi nanti dia minta email gitu ya, email yang di hack, terus link, jadi ada link ID-nya YouTube. Kemudian kenapa gue mikirnya ke YouTube, karena ya Gmail itu sendiri kan larinya ke YouTube ya, untuk akses semuanya ke YouTube. Jadi masukin semua kredensialnya, masukin email recovery-nya yang saat itu memang sudah tidak bisa diakses, tapi email recovery-nya gue pakai yang email pribadi yang memang tadinya emang nyangkut sebagai email recovery gitu. Dan akhirnya udah gue kirim, karena itu special link ya, jadi bukan link yang tersedia di link-link yang ada di Google support langsung gitu. Jadi dari tim YouTube ataupun kalau gue bisa jadi dari MCN, itu linknya sama untuk report langsung melalui email yang memang masih bisa kita akses. Jadi bukan email utama yang dipakai buat YouTube-nya. Akhirnya gue kirim, nggak sampai 30 menit ada reply dari Gmail. Itu dari
Ini kalau gue lihat di Gmailnya ada dari YouTube Partner Support. Dan alhamdulillahnya gue tuh termasuk YouTube Creative Partner ya, program. Jadi dapat YouTube Partner Support, dapat email. Jadi mereka menanggapi report yang gue bilang kalau email gue itu kena hack. Jadi itu yang terjadi. Terus gue disuruh masukin jadi yang pertama gue tuh disuruh masukin beberapa data-data yang penting ya, kayak ada formnya, jadi ada formnya lagi. Jadi dapat email dari YouTube Support Request, nanti dia bilang kalau bener nggak nih compromise emailnya, jadi benarkah ini terjadi, dan gue diharuskan untuk membalas dalam bentuk form yang sudah disediakan. Jadi gue mengisi semuanya, kayak email utamanya apa, ID-nya apa, dan lain-lain sebagainya sampai selesai. Gue submit gitu ya, dan wah itu masih panik karena gue nggak tahu ini, kalau dari Radit bilang bisa beberapa hari, dan ada beberapa teman-teman juga beberapa hari belum selesai gitu ya. Dan ini pintar banget nih hacker tuh, yang hacker ini memang selalu, beberapa case yang gue lihat selalu di akhir tahun ya, beberapa teman-teman maraknya di akhir tahun, hari Jumat pula, malam pula gitu ya, karena support kan biasanya Jumat udah selesai, jadi Sabtu Minggu blank, dan itu biasanya bisa diapa-apain tuh Sabtu Minggu karena slow response kan, mereka lagi libur akhir tahun. Dan dalam waktu beberapa jam akhirnya dibalas. Gue dapat email lagi dari YouTube Support tadi yang menyatakan bahwa email gue bener kehack. Jadi begitu dapat email itu tuh kayak alhamdulillah ya Allah. Maksudnya YouTube menanggapi dan menotis kalau memang email gue dihack dan nggak pakai lama. Itu semua layanan Google yang gue bayar, karena gue ada subscription macem-macem, itu langsung dinonaktifkan. Jadi email-email yang terkait sama email yang Do You See What I See itu langsung dapat notifikasi bahwa semua layanan lagi di suspend. Nah itu gue agak lega. Kenapa? Karena gue takut hack tadi bisa berpengaruh di email yang lain gitu kan. Dan itu gue takut karena nanti bisa berimbas kemana-mana, Instagram pribadi, Google Drive pribadi, Google Photos, dan lain sebagainya. Akhirnya ya gue balas lagi apa yang mereka perintahkan. Jadi gue harus masukin recovery, dikasih proses link gitu, ada link untuk membuktikan bahwa gue ini adalah pemiliknya. Suruh masukin lagi tuh email, nomor telepon yang memang recovery, terus kemudian akses yang lain lah. Biasanya kan kalau nyalain two-way verification itu banyak sekali yang bisa diakses. Nah terakhir gue disuruh masukin kode yang memang dikirimkan ke email recovery. Walaupun email Do You See What I See sudah kehilangan akses recovery-nya ke email utama. Jadi akhirnya gue dikasih kode dan itu harus gue masukin. Ternyata itu nggak bisa juga, dan ada cara kedua dan harus masukin hal yang sama. Nanti ada urutannya gitu ya. Bisakah ini dimasukkan? Kayak wah gila, ternyata nggak bisa loh gitu kan. Gue kayak wow, nggak bisa juga nih. Terus gue harus gimana gitu kan? Aduh, ya udah akhirnya tetap gue submit. Terus ya udah gue tunggu aja. Wah deg-degan sepanjang masa tuh, kayak nunggu email balasan dari YouTube itu setengah mati ya, kayak lama banget. Gue takutnya dari pengalaman teman-teman yang kehack itu sampai ada yang emailnya dirubah, ada yang channel YouTube-nya dirubah, diacak-acak, ada yang sampai dia nge-stream macem-macem, dan akhirnya melanggar guideline yang lain-lain. Tapi sambil gue pantau YouTube-nya Do You See What I See, alhamdulillah nggak ada perubahan sedikit pun gitu ya. Tapi masih bisa diakses. Dan ternyata memang ada email lagi yang menyatakan bahwa emailnya Do You See What I See yang terkait yang dihack itu akhirnya di
dinonaktifkan gitu. Wah, gue langsung tenang karena kalau itu di disable artinya si hacker ini nggak mungkin bisa mengakses emailnya, Google Drive-nya, kemudian YouTube-nya dan lain-lain sebagainya. Jadi di disable itu buat gue lebih aman ketimbang nggak jelas gitu kan. Ya akhirnya gue balas lagi, ngucapin terima kasih, terus gue mengucapin worry-nya gue dan lain-lain sebagainya. Dan dia balas lagi untuk sabar menunggu karena dia juga meneruskan ke pihak terkait. Jadi timnya juga kayaknya lempar-lemparan gitu ya. Sampai akhirnya jam 11 siang tadi. Akhirnya alhamdulillah gue dapat notifikasi di email yang haruskan gue untuk mereset password dari emailnya Do You See What I See. Wah gila, gue mau nangis ketika email itu datang dan gue bisa reset semuanya. Akhirnya gue masuk ke security dan gue aktifin lagi semua yang harusnya di awal itu bisa jadi pagar-pagarnya. Gue nyalain semua, alhamdulillah. Habis itu layanan Google-nya pulih, terus gue cek semua email, semua drive. Alhamdulillah semua aman tanpa ada yang hilang sedikit pun. Dan ya akhirnya gue bikin cerita ini supaya ya gue termasuk orang yang berhati-hati sekali terhadap security. Bahkan gue juga sering mengingatkan teman-teman untuk menjaga keamanan semua akun kita. Gue pakai authenticator, gue pakai OTP, semua gue nyalain lah pokoknya gitu ya. Gue pakai layanan penyimpan password juga yang berbayar. Jadi kayaknya untuk hal ini itu di luar jangkauan pemikiran gue gitu ya. Ya banyak, kalau dengar-dengar emang banyak hal yang ya ini mungkin salah satu celah keamanan yang selalu berulang di beberapa teman-teman YouTuber gue, dan ini udah terjadi. Jadi kalau teman-teman mengalami ini, sekali lagi bisa kontak tim YouTube, apalagi kalau aksesnya adalah dari Gmail. Bisa mention mereka di X atau di Twitter di tim YouTube. Jadi itu langkah pertama sebelum nanti akhirnya dibalas di DM ya, karena kita nggak bisa langsung DM tuh. Dan ikutin aja stepnya, kalian nggak perlu panik seperti gue panik. Ya pasti panik, cuman harusnya kalau kalian bertindak cepat, yang penting tenang dulu untuk bisa berpikir jernih, membalas dan mengikuti step-stepnya. Ya insya Allah kalau cepat gerakannya nggak sampai kejadian seperti ada kehilangan konten atau konten-konten yang di disable dan lain-lain sebagainya. Yang penting cepat. Saran gue juga selalu nyalain notifikasi. Maksudnya kalau tengah malam terjadi sesuatu tuh ya dengar-dengar lah. Atau ya jaga-jaga lah. Pokoknya apalagi kalau sharing emailnya teman-teman, ada tim yang sama-sama sharing tahu passwordnya dan lain sebagainya, itu berhati-hati sekali. Jangan sampai kita menggunakan aplikasi bajakan apalagi yang lain-lain, itu menambah vulnerability-nya keamanan kita gitu ya. Jadi hati-hati sekali sama itu. Ya udah, pokoknya akhirnya selesai, dan hari ini gue juga kayaknya mulai harus mikir security-nya sama backup, terutama untuk file-file penting. Manual itu penting sekali. Jadi teman-teman kalau nyimpan file yang penting ya, selain di online, di cloud, di email, di drive, make sure kalau itu harus di-download juga di hard disk, disimpan secara proper juga, just in case ya hal-hal yang kayak gini kita nggak bisa cegah gitu ya. Ya mudah-mudahan itu bisa menjadi insight. Terima kasih teman-teman yang udah bantu, dan mudah-mudahan kayak gini nggak ada lagi. Dan kalau sudah tahu caranya, seandainya terjadi sama teman-teman atau yang lain, boleh kontak gue juga, ataupun ya ngikutin cara yang tadi udah gue sebutin. Hati-hati guys, ini lagi musim-musim rawan terutama di masa-masa liburan. Stay safe, bye.